Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang disiapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Saudaraku rahimakumullah, para mufassirin mengartikan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Hari esok di sini yang dimaksud adalah yaumul akhir, hari akhir, dan termasuk tentunya kehidupan al-akhirah. Jadi banyak di antara kita yang hidup di era modern ini, ketika mendengar ayat ini, mengartikan hari esok itu adalah masa tua ketika masih hidup di dunia ini. Tidak, itu bukan hari esok. Hari esok yang sebenarnya adalah hari di mana kita tidak lagi masih berada di dunia yang fana ini. Itulah hari esok yang sebenarnya. Karena Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita, di antaranya Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan. Wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini sejalan dengan sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang kayyis, cerdas, orang yang pintar adalah orang yang sering dana nafsahu, menghitung-hitung dirinya, maksudnya mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya, dan dia banyak berbuat lima ba'dal maut, untuk kehidupannya setelah kematiannya. Jadi aktivitas dia di dunia ini adalah aktivitas dalam kerangka mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya, kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kalau zaman sekarang, banyak orang tua dalam mendidik anaknya yang selalu diingatkan adalah, kalau kamu nggak begini, kamu nggak begitu, nanti bagaimana tuanya kamu? Mau jadi apa kamu nanti? Nah, begitu. Jadi sebatas dunia. Tidak demikian. Bahkan hadis tadi dilanjutkan dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan, "Wal ajizu man atba'a hawahu wa yatamanna Allah." Sedangkan orang yang lemah, orang yang tidak memiliki kekuatan, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sambil berangan-angan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk mengikuti hawa nafsunya terus di dunia ini, sambil terus-menerus yang dia ingat hanya sifat-sifat tertentu dari Allah taala, yang memang sifat-sifat itu milik Allah taala. Misalnya Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, itu benar. Tetapi kan Allah juga punya sifat-sifat yang menyeimbangkan dengan sifat-sifat itu. Misalnya syadidul iqab, sangat keras azabnya. Jadi Allah Ta'ala itu bukan saja pengampun, penyayang, tetapi juga Allah itu sangat keras azabnya. Sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Tidak ada satu perbuatan pun, baik maupun buruk, kecuali ada perhitungannya di sisi Allah Ta'ala. Jangan anggap remeh kita bermaksiat, kita berbuat mungkar, kita melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan aturan dan hukum Allah Ta'ala. Nah, jadi dengan kata lain, kembali ke ayat yang menjadi tema kita hari ini, surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan
apa yang dia siapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi di sini ada keunikan juga bahwa perintah ittaqullah mengapit perintah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi perintah hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esoknya, untuk akhiratnya, diapit oleh dua perintah yang sama, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ini cuma menunjukkan betapa kalau kita ingin menjadi seorang muslim mukmin yang visioner, yang jauh pandangannya ke depan, tidak cukup kita bertakwa kepada Allah yang ala kadarnya. Kita perlu ittaqullah, bertakwa kepada Allah yang berlipat-lipat kali. Kalau dalam bahasa surat Ali Imran yang sering dikutip para khatib Jumat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, jadi saudara rahimakumullah, memang hidup di zaman di mana Allah Ta'ala sedang menguji kita umat Islam dengan posisi kalah, sementara yang justru Allah berikan posisi menang hari ini, berjaya hari ini adalah kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, ya kan, kaum Yahudi, Nasrani. Memang ini sebuah kehidupan yang berat sekali ujian. Karena apa? Karena yang menguasai dunia hari ini memiliki logika berpikir yang bertentangan dengan apa yang kita bahas sekarang ini. Mereka justru sangat materialis, sangat sekularis. Mereka adalah kalangan yang digambarkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi, bangsa Rum, hanya mengenal, memahami, memperhatikan ya, urusan dunia, kehidupan dunia ini semata. Sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Inilah yang memimpin dunia sekarang. Mereka-mereka yang apa-apa diukur dengan ukuran duniawi. Makanya tidak sedikit umat Islam pun terwarnai dengan cara berpikir seperti itu, sehingga mendidik anak pun demikian. Sebatas kalau kamu nggak belajar, kalau kamu nggak serius sekolah, kamu tuh tidak akan berhasil nantinya masa tua kamu. Tidak, saudaraku rahimakumullah, masa tua itu masih di dunia ini. Hakikat kebenangan, hakikat kejayaan bukan di dunia, tetapi di akhirat kelak nanti. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, yang berjiwa, pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanyalah di hari berbangkit nanti disempurnakannya balasan-balasan bagi kalian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia telah meraih kejayaan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Wa ma hadhihi hayatud dunya illa mata'. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala keistiqomahan di dalam memahami hakikat kehidupan ini, hakikat dunia dan akhirat, dan kita tidak tertipu. Kita benar-benar serius untuk melakukan langkah-langkah dalam hidup kita ini, bukan semata-mata untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi yang lebih serius adalah kebahagiaan di akhirat kelak nanti.